Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kali ini kita masih melanjutkan pertemuan kita minggu kemarin mengenai sistem organisasi kehidupan pada pertemuan 3. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa selesai. Mari kita pelajari pembelajarannya. Jangan di-skip ya videonya anak-anak, ditonton sampai habis. Oke anak-anak, Ibu akan flashback kembali ke materi kita yang minggu kemarin. Jadi kata Ibu kan minggu kemarin kalau satu bulatan ini kita sebut dengan satu sel. Kalau misalnya sel itu sel yang sama kita kumpulkan dengan sel yang sama lainnya, dia itu akan membentuk yang namanya jaringan. Apa itu kemarin jaringan? Yaitu kumpulan dari sel yang sama yang menjalankan suatu fungsi. Oke, jadi jaringan ini akan terbagi pada jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Kalau pada jaringan hewan atau misalnya kita bahas yang pada manusia saja, ada berbagai macam jaringan seperti jaringan otot, jaringan tulang rawan, jaringan darah, jaringan tulang, dan lain-lain. Jaringan ini dia tersusun atas sel-selnya, misalnya seperti ini. Jaringan darah dia tersusun atas sel-sel darah. Jadi sel-sel darah berkumpul satu sama lain, dia akan menjadi jaringan darah. Seperti itu juga kalau untuk jaringan tulang rawan, sel-sel tulang rawan berkumpul satu sama lain, dia akan menjadi jaringan tulang rawan. Begitu untuk jaringan-jaringan yang lainnya. Selain pada hewan, kita juga mempelajari jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Kalau misalnya kita lihat pada bagian tumbuhan ini, kita potong bagiannya dan kita lihat bagiannya itu baik dari akar, batang, ataupun daun, dia tersusun atas 3 buah jaringan. Jaringan yang menyusun paling luar sekali, ini kita sebut namanya jaringan epidermis. Kemudian ada bagian yang di tengah, ini jangan lupa sama yang bagian tengah, ini kita sebut dengan jaringan dasar. Sedangkan nanti ada untuk jaringan pengangkutnya, yang angkut air atau sari-sari makanan, itu disebut juga jaringan pembuluh nama lainnya. Boleh disebut juga jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Jadi kalau di akar letaknya di sini nih. Kalau di batang letaknya di bagian tepinya di sini, sedangkan di daun letak jaringan pembuluhnya di bagian tengahnya. Tetapi kita bahas yang jaringan itu merupakan yang kedua. Jadi yang pertama itu adalah sel ya, yang kedua jaringan, dan yang ketiga atau yang C-nya di sini ada yang namanya organ. Apalagi itu organ? Jadi organ itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Jadi kalau misalnya jaringan tadi kumpulan dari sel kan, jadi kalau jaringan-jaringannya itu kita kumpulkan lagi, dia menjadi organ lagi. Nah, kemudian organ ini nanti dibagi juga ada pada tumbuhan dan pada hewan nih. Kalau pada tumbuhan dia ada akar, ada batang, ada daun, bunga, buah, ada biji juga bisa. Nanti Ibu jelaskan jaringan yang menyusunnya seperti apa. Kalau misalnya organ pada hewan dan manusia bisa nanti jantung, mata, ginjal, otak, paru-paru, usus, dan lain-lain, itu namanya organ. Ya, jadi pada tumbuhan dan pada hewan. Kita akan bahas salah satu contoh organ. Ya. Jadi organ ini contohnya adalah jantung. Jadi jantung ini kita lihat dulu apa sih yang menyusun jantung ini sebenarnya. Jadi yang namanya organ itu pasti dia tersusun awalnya oleh sel. Jadi banyak jenis sel-sel yang menyusunnya. Ini Ibu contohkan aja. Ada sel saraf yang menyusunnya, ada sel otot, dan ada sel darah. Nah, kalau sel-sel ini bergabung satu sama lain dia jadi apa? Jadi jaringan saraf kan? Kalau sel saraf, kalau sel otot bergabung juga dengan sel-sel otot yang lain, jadi jaringan otot. Jadi jaringan otot ini bentuknya panjang-panjang kayak gini. Sedangkan sel darah, kalau bergabung juga jadi dengan sel darah yang lain, jadi jaringan darah.
Nah, berbagai macam jaringan ini kalau dia berkumpul satu sama lain, dia menjadi baru organ. Jadi organ itu adalah kumpulan dari jaringan, sedangkan jaringan adalah kumpulan dari sel. Tapi selnya harus sama ya. Jadi kalau misalnya sel saraf berkumpul jadi jaringan saraf. Kalau sel otot berkumpul jadi jaringan otot. Tapi kalau organ itu jaringannya nggak harus sama. Boleh jaringan-jaringan yang berbeda membentuk suatu organ. Oke, kita lanjut. Kalau organ pada tumbuhan lagi, ini contoh-contoh organ pada tumbuhan. Tadi udah Ibu sebut. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada biji, dan lain-lain. Ini contoh-contohnya. Di sini kita melihat salah satu contoh organ pada tumbuhan, yaitu organ daun. Jadi daun itu walaupun setipis ini, apabila kita potong dan kita lihat di bawah mikroskop, dia punya jaringan sebanyak ini. Jadi jaringannya itu contohnya ada jaringan epidermis, ada jaringan pengangkut yaitu terdiri dari xilem dan floem, dan juga ada jaringan dasar. Jadi ada nanti jaringan yang khusus untuk fotosintesis karena terdapat pada daun. Jaringan-jaringan ini akan bergabung untuk membentuk organ daun. Jadi organ ini dia tersusun oleh beberapa jaringan. Itu ya. Oke, yang keempat kita masuk yang namanya sistem organ. Tadi organ, sekarang sistem organ. Apa itu sistem organ? Sistem organ adalah kumpulan dari berbagai organ dan menjalankan tugas tertentu nih. Jadi sistem organ kumpulan dari berbagai organ. Nah, ini contohnya. Tadi kita punya organ seperti mulut, kerongkongan, kemudian lambung, ada hati, usus halus, usus besar, seperti itu. Kalau misalnya organ-organ ini kita gabungkan, dia akan membentuk suatu sistem. Nah, sistem apa namanya? Ini namanya sistem pencernaan. Dan di tubuh kita banyak jenis-jenis sistem yang lain. Ini Ibu bahas aja beberapa. Ada yang namanya sistem peredaran darah. Nah, kalau sistem peredaran darah ini tersusun oleh ada jantung dan pembuluh darah kita nih. Sistem organ yang lain, ada yang namanya sistem pernafasan. Misalnya nih, tersusun oleh organ hidung, ada organ tenggorokan, dan organ paru-paru nih. Pada tumbuhan, sistem organ itu contohnya adalah sistem transportasi atau sistem pengangkutan nih pada tumbuhan. Jadi transportasi bukan cuma di luar tubuh ya. Jadi pada tumbuh-tumbuhan atau manusia juga ada. Jadi di sini gunanya adalah untuk membawa air. Pada sistem transportasi ini dia tersusun nih oleh organ-organ, yaitu ada organ akar, organ batang, dan organnya daun. Dan organ-organ kata Ibu tadi juga tersusun oleh berbagai jenis jaringan. Oke, nah kita masuk yang kelima, ada yang namanya organisme atau individu. Apa itu? Organisme adalah kumpulan sistem yang bekerja sama. Jadi kalau sistem itu kita kumpulkan lagi, dia jadinya organisme. Nah, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan itu udah jadi organisme. Satu manusia atau satu hewan itu disebut dengan satu organisme atau satu individu. Agar organisme dapat melakukan kegiatan hidupnya, organ-organ tubuhnya harus lengkap dan bekerja dengan baik. Jika salah satu organ terganggu, maka kerja organ lainnya juga terganggu nih. Misalnya pada sistem organ tadi, sistem organ pencernaan. Misalnya aja deh, kita punya mulut, gigi kita aja yang sakit, sistem organ pencernaan tidak akan dapat bekerja dengan baik. Oke, berikut merupakan skema tingkat penyusunan tubuh organisme itu. Kalau dari yang paling kecilnya apa nih? Jadi pertama-tamanya itu namanya sel. Sel itu kalau udah berkumpul, dia nanti jadi jaringan. Jaringan itu udah berkumpul dengan berbagai jenis jaringan, dia jadi organ. Organ kalau udah berkumpul juga, dia jadi sistem organ nih. Sistem organ sudah berkumpul baru jadi organisme. Jadi ada 5 tingkatannya ya. Selanjutnya di sini, ini kita contohkan nih di sini. Di sini Ibu punya sel nih. Sel Ibu namanya sel otot nih. Yang pertama, sel otot ini kalau dikumpulkan dia akan jadi jaringan otot.
Nah, jaringan otot ini apabila disatukan dengan jaringan yang lain, misalnya jaringan darah atau jaringan saraf, dia akan membentuk organ. Nah, ini contoh organnya adalah lambung. Jadi nanti organ ini kalau bersatu juga dengan organ yang lain, ada misalnya usus besar, ada hati, pankreas, dia akan menjadi sistem organ, namanya sistem pencernaan. Kalau nanti sistem organ ini udah bersatu juga, ada misalnya sistem organ pernafasan, pencernaan, peredaran darah, dan lain-lain, dia akan membentuk satu yang disebut dengan individu atau organisme. Jadi inilah yang kita pelajari dari kemarin yang namanya sistem organisasi kehidupan. Jadi kehidupan itu ada organisasinya, ada penyusunnya dari yang paling kecil sampai akhirnya jadi sebesar ini tuh ada yang menyusunnya. Masuk contoh soalnya ya di sini. Jadi misalnya di satu bulatan seperti ini adalah satu sel nih ya. Kemudian kalau misalnya sel ini berkumpul dengan sel lainnya, dia akan membentuk yang namanya jaringan. Nah, dan jaringan ini kalau berkumpul dengan jaringan-jaringan yang lain, dia akan membentuk yang namanya organ. Organ ini kalau berkumpul juga dia akan menjadi yang namanya sistem organ seperti ini. Jadi ini ada sistem rangka namanya. Jadi organnya adalah tulang. Tulang ini kalau berkumpul dengan jenis-jenis tulang yang lain, dia akan menjadi namanya sistem rangka atau pada sistem organnya. Dan ini sistem organ ini kalau berkumpul dengan sistem organ yang lain, dia baru menjadi yang namanya organisme atau individu seperti itu. Jadi anak-anak kalau masih ada yang tidak mengerti, silakan nanti tanyakan ke ibu. Ibu akhiri, assalamualaikum.